Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video yang cukup mencengangkan kaum muslimin, bahkan sangat mencengangkan. Video orang-orang yang mereka ini sebenarnya dalam keadaan tersesat, tapi justru merasa paling ahlu sunnah wal jamaah. Disingkat oleh mereka, kelompok ini kelompok aswaja, asli warisan jahiliyah. Ya, itu yang pantas jadi kepanjangan. Karena memang mereka mengikuti sunnah-sunnah orang-orang jahiliyah. Dan video tersebut membuktikan kebenaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda di hadapan para sahabat, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha, shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kafari sawar Rum, wahai Rasulullah, apakah mereka mengikuti seperti orang-orang Persia dan Romawi? Maka kemudian beliau menjawab, wa manin nasu illa ulaik, selain mereka maka siapa lagi? Kita langsung saja simak videonya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengeluarkan perkataan kecuali berdasarkan wahyu. Maka semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum terjadi pada saat itu, semuanya akan terbukti seiring berjalannya waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila orang-orang yang kalian ikuti tersebut masuk ke dalam lubang dob yang sempit sekalipun, yang seakan-akan kalian sebenarnya tidak bisa masuk, tapi kalian pun akan tetap mengikuti mereka. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faman. Para sahabat menanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti tersebut adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Membaca Al-Quran itu ibadah kaum muslimin, ibadah yang mulia, yang ketika dibaca diberikan pahala di setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tidaklah alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu membaca Al-Quran, ibadah yang mulia. Dan ibadah apa kaum muslimin yang apabila ibadah itu diiringi dengan musik, kecuali ibadahnya orang kafir? Ibadah tidak lepas dari musik. Di dalam tempat ibadah musik, di luar musik, mati musik. Yang begitu diikuti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Membaca Al-Quran diiringi dengan musik. Musik haram. Musik itu haram. Pendapat yang mengatakan bahwa musik itu dilihat dari ilatnya, maka semuanya batil. Mutlak musik itu haram, kecuali yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW di waktu-waktu yang tertentu. Ya. Dan inilah hasil kemesraan dengan orang kafir selama ini. Hasil karena kasih sayang sesama mereka. Berbuka di gereja, sholat di gereja, ceramah di gereja. Na'udzubillah min dzalik. Yang begini cocok dengan Al-Zaitun. Cocok. Makanya mustahil menentang Al-Zaitun. Karena apapun boleh asal menurut akal dan hawa nafsu baik. Begitu juga Al-Zaitun. Tidak usah pakai hadis-hadis. Al-Quran bisa. Al-Quran bisa dicerna dengan akal sendiri. Tidak usah mengikuti para ahli hadis. Para imam-imam, Imam Bukhari, Imam Muslim. Tidak usah dipakai. Itu Al-Zaitun. Ya. Apapun boleh. Asal menurut akal dan hawa nafsu baik. Kalaupun itu bid'ah maka dikatakan bid'ah hasanah. Jangan takut. Harus berani berbuat bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaulah bid'ah hasanah ini dibolehkan, maka seperti ini jadinya. Asal menurut otak mereka baik, mereka kerjakan. Kalau ada yang mengingatkan, mereka katakan Wahabi. Allahul musta'an. Ya. Jadi rusak agama ini apabila dipegang dengan orang-orang yang tidak mengetahui agama ini dengan baik. Salam waras, salam akal sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annaha min indillahi walakin la nu'min bi anna al-kutub al-mawjudata fi aydi hadhihi al-umam hiya al-kutub allati 'inda Allah min indillah li'anna muharrafah mubaddalah. Kita juga harus mengimani bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan tersebut itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Apakah yang disebut dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Suhuf, Zabur, ya, itu semuanya datang dari sisi Allah Jalla wa Ala. Hanya saja kitab-kitab yang ada sekarang ini di tangan umat-umat yang ada di dunia ini selain Al-Quranul Karim seperti Taurat dan Injil, dia adalah kitab-kitab yang telah diubah-ubah oleh mereka. Namun pada dasarnya kitab yang bernama Taurat dan Injil adalah kitab yang turun dari sisi Allah. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja setelah mereka wafat diubah-ubah oleh Bani Israel, sehingga Allah menyatakan wa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya, terutama dalam surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini adalah dua syarat yang paling banyak Allah menerangkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana makar, bagaimana kecurangan, bagaimana kedustaan dan pelanggaran serta pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Bani Israel terhadap Nabi Musa dan Nabi Isa, ajaran yang diturunkan kepada mereka. Allah menyatakan wa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Dan mereka mengubah-ubahnya. Mereka mengubah-ubahnya, mengganti-gantikannya. Setelah mereka tahu, wa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ini sifat orang-orang Yahudi, Bani Israel. Sifat mereka suka mengubah-ubah isi agama Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Ada yang mereka tambah, ada yang mereka kurangi. Jika ini hal yang tidak disukai dan tidak disukai oleh kebanyakan orang, maka mereka ganti dengan penambahan ataukah pengurangan, ataukah dengan penukaran. Jelas ya? Ini sifat siapa? Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Kalau sifat ini ada pada Bani Israel, maka Nabi memberitakan bahwa akan ada dari umat ini yang mengikuti kebiasaan dan peringaian mereka Yahudi dan Nasrani.
Dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya adalah hadis yang datang dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hathwa al-qudwah bil qudwah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh qalu al-yahuda wan nasara qala faman. Nabi menyatakan sungguh akan ada dari umat ini yang mengikuti kebiasaan umat-umat sebelumnya. Andai kata mereka umat-umat sebelum ini masuk ke dalam lubang dhab. Dhab adalah sebuah hewan, seekor hewan yang halal dimakan, yang hanya hidup di padang pasir. Ya, dan Nabi tidak memakannya, hanya saja Nabi mengikrar sahabat-sahabat yang memakannya di hadapan beliau, yang sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan biawak, namun pada hakikatnya tidak tepat. Ya, dua hewan yang bentuknya berbeda, ya, makanannya berbeda, ya, dan ya, dhab pun tidak sama seperti biawak besarnya. Al-muhim dia hampir sejenis dengan biawak. Artinya lubangnya sangat kecil di tengah-tengah padang pasir, dan termasuk hewan yang mahal di Saudi Arabia, di Yaman, karena jarang didapati, dan khasiatnya pun mengalahkan khasiat kambing. Jelas ya? Mengalahkan khasiat daging kambing. Baik, anak muda enggak paham dia. Baik. Nabi menyatakan andai kata umat-umat sebelum kalian masuk ke dalam lubang dhab, maka niscaya akan ada dari umat Islam ini yang ikut serta masuk ke dalam lubang dhab tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menyatakan, faman. Maka siapa lagi kalau bukan mereka? Dan juga di dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi memberitakan, ya, bahwa andai kata dari umat Yahudi dan Nasrani ada yang mensutubuhi ibu kandungnya sendiri, maka akan ada dari umat Islam ini yang juga akan mensutubuhi ibu kandungnya sendiri. Dan apa yang beliau beritakan bukan hal yang asing lagi terdengar oleh kita. Nah, ya, makanya di sana ada kitab karangan para ulama yang membahas tentang masailul jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah di kalangan Bani Israel, dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan Majusi yang telah diselisih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibukukan oleh para ulama agar kaum muslimin mengetahuinya dan agar mereka tidak mengikutinya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yadhhabul islamu urwatan idza nasya fil islamil man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya pilar Islam ini akan hilang demi sedikit tatkala anak-anak kaum muslimin lahir dan tidak mengetahui bagaimana kebiasaan budaya orang-orang jahiliyah beragama. Nah, ya.